Bonsai Bogor, oke. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bonsai Bogor. Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, mudah segala urusannya. Oke, video kali ini Bonsai Bogor akan berbagi tentang pembentukan atau bentuk dasar bonsai. Ini dikhususkan bagi pecinta tanaman, khususnya bagi pemula. Ini kebetulan bahan yang saya gunakan adalah Boxus ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan bahan berakannya Boxus teman-teman. Jadi cara membentuk dasar ini, mohon maaf ya, para senior mungkin sudah paham ya. Ini Boxus kurang lebih usianya ini sekitar 1 tahun ya teman-teman ya. Ini dari proses biji. Jika teman-teman memiliki tanaman Boxus, misalkan ada mempunyai 3 bagian seperti ini bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Ini batang, ini ranting atau disebut cabang, cabang pertama, cabang kedua, 3, dan pangkal ya teman-teman ya. Ini mohon maaf, ini akarnya tidak saya expose karena saya masih proses akar juga ya, program akar juga. Jadi saya masih kubur. Ini sebetulnya akarnya sudah oke ya teman-teman ya. Cuman saya mengejar pertumbuhan tunas-tunas baru, keluar tunas-tunas baru. Ini sebetulnya ada tunas-tunas tadinya, tunas-tunas baru yang muncul. Karena munculnya itu di ketiak-ketiak atau antara batang dengan cabang, itu tidak diperlukan ya. Cuman yang diperlukan ini yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita besarkan, kita biarkan. Ini juga prosesnya ini baru saya wiring ya teman-teman. Ini baru saya wiring sekaligus saya pruning. Jadi sebelum saya wiring, saya biasanya melakukan pruning terlebih dahulu. Cuman ini tidak total ya teman-teman ya. Jadi saya sisakan daun di bagian pucuk. Tujuannya untuk menghindari kering ya teman-teman ya. Jadi proses nutrisi itu akan sampai ke daun untuk menghindari kering. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini saya berbagi kali ini hanya mengedukasi aja. Ini dikhususkan bagi pecinta bonsai pemula atau pecinta tanaman yang tertarik dengan bonsai. Kembali lagi ke pembentukan. Ini adalah bentuk dasarnya ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya umpamanya bahan, ini kebetulan bahan peraganya Boxus ya. Ini mohon maaf sebelumnya juga. Ini sebetulnya bentuk itu selera ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi, ini cabang pertama, ini biasanya lebih besar, paling besar di antara cabang-cabang lain. Terus kedua makin mengecil dan seterusnya ya teman-teman. Jika ini contoh peraganya ini hanya ini saya setting untuk mami ya teman-teman ya, karena saya desain ini maksimal nanti tingginya 15 cm. Oke, karena ini cabang pertama ini agak panjang, saya biarkan tidak saya potong. Ini karena baru bentuk dasar ya teman-teman, jadi agak sedikit saya melakukan penekukan
seperti ini ya teman-teman ya, ada penekukan seperti ini. Jadi wiring, setelah di wiring baru saya melakukan penegukan pada cabang pertama seperti ini ya teman-teman ya, semoga kelihatan ya gitu. Terus di cabang pertama ini disebut ranting ya teman-teman, ini rantingnya. Nanti ini setelah besar baru kita arahkan, ini masih terlalu kecil ya teman-teman ya. Nanti kita juga bisa menunggu tumbuh tunasnya di sini, atau di sini masih bisa digunakan ya, di sini atau di sini. Nanti bisa kembangkan kita ke sini, ke arah sana, atau itu kembali ke selera. Terus selanjutnya ini cabang kedua ya teman-teman ya. Cabang kedua juga begitu sama, saya melakukan penekukan juga pada cabang kedua. Mudah-mudahan ini kelihatan ya teman-teman ya. Pada cabang kedua ini cabangnya itu agak panjang juga, jadi kalau dibuang itu sayang teman-teman. Jadi saya bengkokkan atau saya tekuk ya. Jadi modelnya, tapi itu kembali itu selera ya teman-teman ya. Gitu. Terus untuk ketiga ini nanti bisa kita buat pucuk cabang sekaligus pucuk ini teman-teman. Jadi pucuknya nanti kita atur di sini. Nah ini kan sengaja masih ada ranting-ranting. Ini kebetulan kurang lebih ada 5 ranting di sini ya teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Semoga kelihatan. Mohon maaf kalau kameranya kurang sempurna. Jadi ini nanti bisa kita atur juga, cuman karena ini masih terlalu kecil ya teman-teman ya. Jadi yang saya bentuk itu hanya batang dan cabang-cabang utamanya saja. Kurang lebih style seperti ini nih cukup sederhana ya teman-teman ya, dan banyak digemari di kalangan pebonsai-pebonsai. Saya juga belajar dari pebonsai senior. Kebetulan di Bogor juga kemarin sangat menginspirasi ya. Kebetulan di Bogor dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu ada pameran berikut kontes bonsai juga. Nah itu kalau teman-teman misalkan di daerah teman-teman yang pecinta tanaman atau pecinta bonsai pemula itu, kalau ada kontes-kontes itu bisa teman-teman bisa hadir ke sana gitu ya, untuk belajar lebih detail. Nah itu manfaatnya, kemarin saya banyak belajar juga dari para senior dan dibimbing oleh para senior juga. Bahkan saya diterima dengan baik, welcome sekali ya. Biasanya kalau pebonsai itu seneng jika ada orang yang berminat gitu ya, atau punya keinginan untuk belajar, itu mereka itu sangat terbuka sekali. Bahkan saya kemarin itu sempat ketemu langsung sama salah satu pebonsai seniornya juga, dan beliau itu welcome, enjoy sekali itu ngobrol sama mereka, dan mereka berbagi ilmu gitu. Bahkan kita dipersilahkan untuk kalau jika mau bersilaturahmi atau mau belajar langsung ke tempat beliau. Oke, kurang lebih ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kembali ke bentuk tadi ya. Ini kurang lebih bentuk dasarnya seperti ini teman-teman. Sengaja ini bagian atasnya saya juga pelintir lagi, saya tekuk lagi. Ini kebetulan bahannya karena tidak terlalu besar, saya menggunakan kawat 2 mili ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita tinggal atur nanti perantingannya setelah membesar. Kurang lebih seperti ini untuk bahan peraga pertama ya teman-teman. Sekali lagi ini bahannya Boxus ya, usianya kurang lebih sekitar 1 tahun. Untuk bahan peraga kedua, nah yang kedua ini teman-teman, saya ada bahan juga, kebetulan ini bahannya sama, Boxus juga. Cuman ini tumbuh hanya dengan 2 cabang. Jadi sengaja saya bentuk landscape ya teman-teman ya. Karena hanya 2 batang. Ini sama, nanti saya desain untuk mami juga ya teman-teman ya. Jadi saya melakukan di bagian batang,
saya melakukan sedikit penekukan. Terus ini cabang bagian bawah atau disebut cabang pertama, dan ini cabang kedua atau cabang bagian atas. Jadi saya bentuk seperti ini. Ini sama juga seperti bahan peraga pertama. Pada cabang-cabangnya saya melakukan penekukan seperti ini ya teman-teman ya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi saya tekuk karena ini terlalu panjang. Kalau dipotong sayang, karena saya masih mengejar pucuknya ya teman-teman ya. Itu karena di sini sudah ada yang bagian bawah itu ada 4 rantingnya, yang bagian atas juga 4 ranting. Nanti ini bisa kita arahkan sesuai selera teman-teman. Ini hanya contoh peraga style bonsai ya teman-teman ya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, gitu. Jadi yang bagian bawah saya tekuk ke sini, yang bagian kedua, yang cabang kedua saya tekuk berlawanan. Jadi ini untuk menjaga simetris ya teman-teman, karena bonsai itu bagaimanapun juga dalam penjurian itu dihitung tentang simetrisnya atau keseimbangannya, itu dihitung juga ya. Jadi ada penilaian tentang bentuk juga gitu ya, termasuk simetris atau tidak ya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk keduanya. Ini yang landscape tadi. Nah ini seperti ini. Ini bahan yang saya peragakan yang kedua ini juga sama ya kurang lebih teman-teman. Bahannya kebetulan Boxus juga. Ini usianya sama kurang lebih 1 tahun juga. Diameter batang ini tidak terlalu besar juga. Ini kurang lebih sekitar 1,5 cm. Jadi Boxus ini memang pertumbuhannya tidak secepat ficus ya teman-teman ya. Terutama ficus loa atau ficus microcarpa itu, waru, sancang itu cepat pertumbuhannya, tapi beda dengan Boxus gitu ya. Terus ada yang nanya di beberapa di konten-konten saya atau di video-video saya sebelumnya itu, mereka itu nanya itu tentang media tanam. Sekalian saya jawab di sini juga ya teman-teman ya. Tentang media tanam itu sebetulnya mudah dan simpel ya teman-teman ya. Jika teman-teman pengen murah itu dan sederhana juga ya, teman-teman bisa menggunakan tanah gembur atau pasir kali. Jika teman-teman dekat kali, mungkin nggak usah beli ya, bisa ambil sendiri. Terus sekam mentah yang sudah lunak ya teman-teman ya, atau yang sudah membusuk, atau kalau teman-teman beli di toko tanaman itu ada. Kalau di toko tanaman itu bisa langsung dipakai ya, karena itu sudah diproses fermentasi. Jadi itu dicampur, komposisinya itu 50-50 ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa menggunakan sekam bakar. Jadi kebetulan kali ini saya menggunakan sekam bakar, saya campur pasir kali. Komposisinya juga sama 50-50. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ini media tanamnya itu jelas ya teman-teman ya. Jadi ini sekam bakar dan pasir kali saja. Nanti kalau misalkan di sini ada tumbuh tunas atau keluar tunas nanti, atau ranting-ranting, bakal ranting yang kita akan gunakan, dan daunnya sudah mulai menua atau menghijau tua, itu teman-teman boleh melakukan pemupukan. Kalau saya pribadi, saya kebetulan berorganik ya teman-teman ya. Saya tidak pakai pupuk kimia. Saya menggunakan kotoran kambing yang sudah proses fermentasi. Kalau teman-teman tidak kesulitan, biasanya di toko tanaman ada yang macam-macam, ada yang sudah halus, dan biasanya ada yang masih utuh ya, yang masih bulat-bulat seperti itu ya teman-teman ya. Cuman jangan terlalu banyak, cukup takarannya dengan pot. Ini kebetulan pot saya ini 18 cm, diameternya
kurang lebih sekitar 15 cm. Ini saya cukup menggunakan nanti itu, jika teman-teman takaran potnya seperti ini, kalau yang halus itu cukup 1 sendok makan aja sudah cukup ya teman-teman ya. Gitu, kalau bisa nanti diangkat dulu ini tanamannya, pupuknya simpan di bagian bawah. Atau sekali lagi itu selera ya teman-teman ya. Karena saya sudah terbiasa dengan kotoran kambing, saya murni berorganik gitu ya. Jadi saya selalu menggunakan kotoran kambing. Alasannya kenapa gitu ya. Jadi tidak ada efek apa-apa, tidak ada risiko apa-apa terhadap tanaman yang kita sayang-sayang lah ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi video kali ini saya hanya berbagi tentang bentuk dasar bonsai ya teman-teman. Jadi yang landscape seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi bengkoknya itu juga, penekukannya juga seperti itu tuh yang saya bilang tadi, berlawanan arah. Nah, jadi nanti kita bisa nunggu keluar tunas baru dari sini. Dari tiap ujung tekukan itu biasanya saya akan ambil. Kalau keluarnya di tengah-tengah atau di perbatasan antara batang utama dengan ini, itu tidak bisa digunakan ya teman-teman ya. Itu pasti dibuang. Gitu. Jadi kalau dalam perbonsaian yang saya pelajari itu tidak ada, ini disebutnya ketiak di sini ya, tumbuh di ketiak itu tidak digunakan. Kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman ya. Jadi video kali ini saya hanya berbagi share tentang bentuk dasar bonsai. Oke, silahkan teman-teman, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab semampu saya. Saya coba ini lagi dua-duanya. Jadi ini dua style yang berbeda ya teman-teman ya. Dua style yang berbeda. Kurang lebihnya seperti ini stylenya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada sekali lagi dua style yang berbeda. Sekali lagi teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab semampu saya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas supportnya pada teman-teman pada channel ini, terutama teman-teman baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Thank you so much for your support to this channel. Thank you so much. Oke, video kali ini saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Thank you so much. Salam dari Bonsai Bogor. Mari bersama kita hijaukan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.